Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita akan memulai ibadah kita sore menjelang malam hari ini. Dan namun sebelum itu kita akan angkat pujian selama kau Tuhanku. Sehingga saudara semuanya sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
sesuatu apapun. Dan sekarang Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon Bapa Engkau hadir di ibadah kami ini dari pertengahan hingga sampai selesainya ibadah ini. Dan segala setan roh iblis yang mencoba mengaku kami, roh apapun namanya itu kami bersatu hati, kami ikat walau kata hancurkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita akan angkat pujian kita lagi. Judulnya Kasih Percaya.
memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di pertengahan ibadah ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, dan berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berkenan di atas persembahan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bertugas saya silakan, kita akan mengajar Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia munahkan. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa, percaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya minta saudara semua kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
kami, dan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama ya untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana di luar sana banyak anak-anak yang mungkin lebih mengutamakan keinginan dagingnya untuk ngumpul-ngumpul sama teman-temannya yang lain atau nongkrong-nongkrong daripada beribadah. Tapi kita di sini, puji nama Tuhan ya, selalu meluangkan waktu untuk datang sama Tuhan setiap minggu. Tidak ada yang absen, puji nama Tuhan. Mungkin ada beberapa, tapi puji nama Tuhan. Ya saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Temanya kakak ambil ambisi. Nah, kita tahu ya saudara, kita sama-sama anak muda, bahkan yang bukan anak muda saja masih punya ambisi. Nah, apa sih itu ambisi? Ambisi itu adalah keinginan yang sangat besar untuk mencapai sesuatu. Nah, biasanya ambisi ini anak-anak muda itu lagi menggebu-gebunya ya, lagi puncak-puncaknya untuk bersemangat, baik itu ada yang aktif mungkin di sekolah, ikut organisasi, mungkin ikut pramuka, PNR atau apapun itu, juga ada yang baru masuk pelayanan. Nah, itu ambisinya lagi puncak-puncaknya, lagi semangat-semangatnya ikut ya. Apalagi ada yang baru masuk SMA, ada yang mungkin ada yang masuk SMP, ada yang naik kelas, pasti kan mau ada semangat baru gitu ya. Nah, tapi ambisi itu sebenarnya bagus ya teman-teman semua. Ambisi itu sebenarnya bagus, tetapi kita lihat motivasinya. Nah, kita itu ada ambisi yang salah yang membawa kita itu mencondongkan diri kita, memperlihatkan diri kita bukan berfokus kepada yang lain, tapi kita maunya menonjol, kita maunya lebih daripada yang lain. Nah, ini sering ya kita jumpai, khususnya anak-anak muda yang egonya masih tinggi-tingginya. Nah, dimana sekarang kita, puji nama Tuhan, yang mendengar hari ini, kita diingatkan supaya kita sebagai anak-anak muda yang terutama pengikut Kristus ya, kita diingatkan supaya motivasi kita itu apa, tujuan kita itu apa, baik itu pelayanan atau kita bersekolah, kuliah, di masyarakat. Ada yang kakak-kakaknya sudah nggak sekolah ya, tapi kehidupan bermasyarakat itu bagaimana motivasinya. Nah, ini yang pertama itu adalah ambisi yang salah. Nah, ini yang pertama ini berpusat pada diri sendiri. Mungkin kalau di mata dunia, ambisi untuk diri kita sendiri itu sangat ditekankan ya, benar di mata dunia. Bahkan ada beberapa lagu yang love yourself. Pokoknya tekankan dirimu sendiri, utamakan dirimu sendiri dulu daripada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita, sedangkan diri kita nggak berbenah dulu kan, tidak baik dulu. Tapi yang Tuhan mau, sebenarnya itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan, dimana kalau kita baca ya, yang Tuhan mau itu adalah kita fokus dulu sama Tuhan, kepada sesama kita, baru terakhir itu adalah kepada diri kita sendiri. Nah, kita sama-sama buka ya di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat saya bacakan ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, yang pertama di dalam Filipi ini tuh mencari keuntungan sendiri, maunya kita dulu yang lebih utama, kita dulu yang menonjol, orang-orang lain nanti dulu, aku dulu yang dilihat, saya yang dulu. Nah, mungkin beberapa dari kita mungkin pernah ya, bahkan kakak sendiri juga dulu, bahkan mungkin saat ini atau baru-baru ini mungkin kakak mengalami, tapi firman Tuhan itu, puji Tuhannya, mengingatkan terus. Nah, itulah pentingnya kita anak-anak muda menjaga diri kita itu dengan firman, supaya kelakuan kita itu tetap bersih, dimana Tuhan ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita itu
dengan firman-Nya. Makanya firman Tuhan itu jangan hari ini dengar, besok enggak. Tapi Tuhan mau itu setiap hari direnungkan siang dan malam, supaya kita itu mengoreksi diri kita sendiri. Jangan koreksi dengan orang lain, jangan koreksi dengan sekitar kita, tapi ada lebih baik kita mengoreksi diri kita dengan firman. Kita melihat kemarin kita seperti apa, dengan firman kita koreksi, kita ada pertumbuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang pertama ini mencari keuntungan diri sendiri ya, yang tadi. Terus maunya dipuji orang, maunya dilihat orang, maunya benar di mata orang, hebat di mata orang. Sedangkan apakah di mata Tuhan begitu? Apakah di mata Tuhan kita ini sempurna? Nyatanya tidak. Setiap hari kita melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari ya saudara, itu bisa terjadi. Padahal maksud kita nggak seperti itu, tapi bisa saja terjadi. Akhirnya apa? Kita itu nggak 100% bersih di hadapan Tuhan. Nah, yang kita mau itu jangan maunya di mata, mungkin di mata orang kita ini terlihat bagus, tapi nyatanya di mata Tuhan seperti apa? Nah, itu yang harus kita koreksi ya saudara. Nah, ini mengakibatkan apa? Yang pertama itu egois. Apa itu egois? Egois itu tidak peduli dengan sekitar kanan kirinya. Yang dia mau itu hanya dia, diri dia sendiri. Udah, bahkan Tuhan itu dia tidak lihat. Yang karena apa? Pusatnya itu diri dia sendiri. Nah, itu ya saudara. Lalu apa? Yang kedua itu sombong, mengakibatkan kesombongan. Sedangkan Tuhan itu tidak mau kita menjadi sombong. Karena kalau kita menjadi sombong, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kehebatan kita, mungkin secara fisik bagus, ada ya yang cantik, yang di mata kita cantik atau ganteng atau apa gitu. Banyak artis di luar sana ya yang mengandalkan penampilannya. Padahal apakah itu sudah benar di mata Tuhan? Mungkin di mata dunia itu kan bagus ya kita lihat. Nah, lalu yang kedua kita buka di dalam Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Saya baca
diberikan apa. Misalnya saya punya saudara saya dapat apa, saya enggak, atau saudara saya lebih diutamakan, tapi kepentingan saya dikesampingkan. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan iri hati, tidak suka. Juga kalau misalnya di sekolah ada yang nomor 1 juara atau ada yang lebih unggul, kita akhirnya iri hati, kok ngedumel kan akhirnya di dalam hati, kok dia gini-gini. Padahal kita nggak tahu usaha yang dia hasilkan untuk mencapai itu ya saudara. Mungkin dia belajar dengan susah payah, mungkin dia berdoa siang dan malam atau apalah itu. Kan ada banyak proses manusia ya saudara. Nah, yang kedua itu menghasilkan keegoisan ya saudara, sama seperti yang tadi. Karena kita iri hati dengan sesama kita, dengan kiri kanan kawan kita, akhirnya kita itu hanya terputar di situ-situ saja, tidak bisa berkembang, dan kita itu menjadi egois. Nah, lalu itu bukan dari Tuhan, bukan dari atas, ya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, di mana yang Tuhan mau itu adalah sesama. Ke Tuhan dulu yang pertama, lalu ke sesama kita, baru ke diri kita. Diri kita itu yang terakhir. Kita itu maunya Tuhan mau kita itu mengutamakan Tuhan, ke sesama, baru kepada diri kita sendiri. Nah, lalu itu kalau di ayat yang ke-15 itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Nah, di mana di mata dunia itu benar ya, tadi seperti saya bilang di awal adalah cintai dirimu sendiri, utamakan dirimu sendiri baru orang lain. Orang lain itu bisa nanti lah. Yang penting kamu tuh sukses dulu. Ada beberapa orang tua yang mendukung anak-anaknya untuk lebih unggul daripada anak-anak yang lainnya. Tapi Tuhan mau ingatkan hari ini, kita sebagai anak-anak, mungkin ada beberapa orang tuanya yang mendukung, tapi biarlah firman Tuhan hari ini ya mengingatkan bahwa tidak apa-apa sebenarnya kita itu tertinggal atau kita itu mengalah daripada orang lain. Kita tidak unggul daripada yang lain. Yang penting itu apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita, bukan apa yang dunia lihat. Mungkin mungkin kita itu tertinggal, tapi sebenarnya kita itu tidak tertinggal, hanya prosesnya saja yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir itu dari setan-setan. Nah, perbuatan jahat ya saudara, pikiran-pikiran yang negatif, iri hati, itu bukan dari Tuhan. Gak ada kalau misalnya orang mengaku kalau dia penuh Roh Kudus, dia baca firman setiap hari, tapi dia iri dengki sama teman-temannya, mungkin di sekolah atau di pelayanan. Akhirnya dia sikut mengikut, dia fokusnya ke diri dia maunya berpusat dengan dia. Jangan orang lain lihat aku, pandang aku maunya pelayanan, utamakanlah aku dulu. Kalau bisa dalam satu minggu itu kayaknya digarap semua sama dia. Padahal yang Tuhan mau itu fokusnya, sebenarnya Tuhan itu kan, kalau kita lihat ya, ada beberapa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani ini, melayani itu, bagiannya dia punya bagian masing-masing yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita bisa lihat ya saudara, itu Tuhan yang tentukan, bukan Tuhan tentukan lewat kakek Yakub atau lewat bapak gembala, lewat kakak-kakak yang memimpin di pemuda misalnya, yang Tuhan percayakan untuk dia melayani hari ini, bulan ini. Kalau misalnya saudara tidak dapat pelayanan atau misalnya kok dia pelayanannya gitu-gitu, padahal dia biasa aja, itu Tuhan yang tentukan. Kakak itu yang percaya, itu Tuhan yang percayakan supaya orang itu bisa pelayanan. Karena apa? Kalau kita melihat aku terus yang pelayanan, akhirnya yang kita lihat itu kitanya, bukan Tuhan yang menentukannya. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya itu Tuhan yang percayakan orang itu untuk pelayanan. Dan kalau orang yang dipercayakan untuk pelayanan, dia juga harus bisa menjaga hatinya, bagaimana apakah hatinya itu bersih atau tidak. Nah, jadi kita tuh punya fungsi dan tugas kita masing-masing.
perkelahian, saling sukut mengikut, perpecahan akhirnya kan tidak ada damai sejahtera sukacita, mau itu di sekolah, mau itu di pelayanan. Akhirnya apa? Emosi yang utama. Emosi itu yang jadi hal utama yang menguasai. Gak ada damai sejahtera sama sekali. Akhirnya apa? Kan di sekolah kalau misalnya saling iri hati, bermusuhan. Nah, itu juga di gereja akhirnya bermusuhan. Yang Tuhan mau itu kan kalau kita berdoa, 2-3 orang berkumpul sehati sepakat meminta Tuhan hadir tuh Tuhan hadir. Tapi kalau ada perpecahan, akhirnya apa? Tuhan tidak mau hadir, Tuhan nggak ada, Tuhan tidak hadir. Karena apa? Karena kita itu tidak bersatu. Kalau orang berkelahi, berselisih satu sama lain, berarti kan artinya tidak ada kasih, satu sama lain itu tidak ada kasih. Nah, lalu kita buka yang ketiga ya di dalam Filipi. Kembali kita buka di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 21. Ini tanggapan Paulus ya saudara. Ini Paulus merasa prihatin karena orang-orang di sekitarnya itu melayani Tuhan tapi dengan ambisi. Nah, kita baca ya. Ayat yang 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, di sini apa? Mau kita berada dimanapun, karena kita orang yang menyembah Tuhan Yesus, yang Tuhan mau itu adalah melakukan kepentingan Kristus. Mau itu tidak berkaitan dengan ibadah ataupun di sekolah, yang Tuhan mau itu adalah untuk Kristus, untuk Tuhan Yesus. Mau kita belajar, meskipun itu bukan pelayanan altar ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita menjadi anak itu ya mungkin kita setiap hari mungkin ada yang berkelahi atau apa gitu, gontok-gontokan antar saudara sesama kita, atau di sekolah mungkin gondok-gondokan sama guru. Tapi Tuhan mau, bahkan itu sebenarnya pelayanan. Karena apa? Tuhan yang melihat. Mungkin manusia itu memandang maunya sempurna, maunya yang begini, yang begitu, banyak aturannya. Tapi yang Tuhan mau, meskipun kita gagal, meskipun kita mungkin kurang ya saudara, yang Tuhan mau itu lakukan semuanya itu untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Nah, lalu ya saudara, yang kedua ini ambisi yang benar. Tadi itu kan ambisi yang salah, dimana itu berpusat pada diri dia sendiri, dimana menghasilkan keegoisan. Nah, ambisi yang benar itu berpusat pada Kristus. Seperti tadi ini ya disinggung bahwa mereka itu mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, ini yang Tuhan mau ya saudara. Ambisi yang benar berpusat pada Kristus, salah di mata dunia, tapi benar di mata Tuhan. Nah, kita perhatikan ya saudara. Yang pertama itu melakukan kehendak Allah. Ini teladan Kristus, teladan Tuhan Yesus ya saudara. Ini ada di dalam Yohanes. Kita bisa buka sama-sama di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan
kedagingan kita itu kalau bisa dikurangi. Utamakan dulu Tuhan. Makanya ada yang berpuasa, di mana berpuasa itu kan melemahkan daging tapi menguatkan roh. Nah, ayo kita sama-sama belajar ya saudara. Utamakan dulu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, lalu melakukan kehendak Allah bukan kehendak kita. Mungkin kehendak kita maunya ini, tapi Tuhan maunya mungkin kita melayani, melayani mungkin lakukan yang terbaik dengan penuh kasih atau maafkan sesama manusia. Itu kan adalah salah satu perintah. Sedangkan bagaimana kita di sekitar kita? Apakah kita sudah memaafkan? Ada yang di sini beberapa yang habis dengar firman langsung memaafkan. Waktu saya dulu habis dengar firman langsung rasanya kena banget di hati gitu ya, langsung cek orang ini minta maaf gini. Terus akhirnya apa? Tuhan Yesus bekerja dari situ. Akhirnya pemulihan sedikit demi sedikit terjadi. Tapi itu kan terus berproses bagaimana? Karena kita kan terus hidup, tidak hanya stuck di situ-situ saja, tapi masalah itu akan tetap ada. Tapi bagaimana cara kita memaafkan? Seperti perintah Tuhan tadi kan untuk mengasihi. Nah, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan daripada kehendak kita? Kalau kehendak kita kan maunya kita nggak memaafkan, karena apa? Kesalahan dia mungkin banyak ini, tapi sudahkah kita koreksi diri kita? Apakah kita juga tidak salah di mata dia? Karena kita pasti selalu salah di mata orang yang bermasalah sama kita. Maunya Tuhan, kita melakukan kehendaknya ya. Lalu mengutamakan orang lain. Kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, ini apa? Artinya belajar mengalah. Kalau kita utamakan dulu orang lain daripada kepentingan kita sendiri, mungkin Tuhan kan pasti kasih hikmat ke kita. Kalau misalnya mungkin dia lebih perlu daripada saya, belajar untuk mengutamakan orang lain, belajar untuk mengalah. Gak apa-apa kalau misalnya hari ini kita tidak pelayanan, kalau orang lain pelayanan, justru kita harus dukung dia, harus kita bantu dia dalam doa supaya apa? Supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan. Itulah ya saudara, tugasnya sesama anggota di dalam gereja, bukan kita saling sikap mengikut, tapi apa? Utamakan orang lain, utamakan supaya kita itu saling maju, sama-sama maju, supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu ada, supaya kita bersatu hati, supaya Tuhan itu berkenan. Jangan di mata orang bagus musiknya ya, tapi sebenarnya di dalam pelayanannya itu antar sesama anggota pecah. Nah, yang kalau misalnya kita bersatu hati, kita sama-sama saling mendukung, sama-sama mengutamakan ya, saling support lah. Nah, pasti Tuhan berkenan. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama maju supaya apa? Supaya Roh Kudus hadir, supaya kita bebas sama-sama memuji Tuhan, ya saudara. Nah, lalu belajar mengalah itu apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu dimana kita itu belajar untuk membuktikan bahwa kita ini punya Roh Kudus. Kalau misalnya orang mengaku dia penuh Roh Kudus tapi tidak menghasilkan buah, kalau misalnya kata-kata kasar atau tidak ada kelemah lembutan, dia tidak setia, misalnya dalam pasangan atau dalam pertemanan dia suka gonta-ganti teman. Ada kan beberapa orang yang sedikit-sedikit punya teman baru, teman lama dilupakan, atau dia mendua hati sama pasangannya, tidak setia. Nah, bagaimana kalau sama pasangan di dunia ada
kita terus gondok-gondokan, itu nggak ada jalan keluarnya saudara. Nggak ada yang akhirnya kalau misalnya satu emosi dan tidak ada yang mengalah, akhirnya masalah itu tidak terselesaikan. Jadi belajarlah untuk mengalah, belajarlah untuk menguasai diri. Jangan maunya keinginan kita seperti yang di atas, yaitu egois, maunya pendapat kita yang benar, maunya itu ya tadi ya saudara, pendapat kita yang benar lah daripada yang lain, tidak mau mendengar pendapat orang lain atau segala macamnya. Tapi belajarlah untuk mengalah, belajar untuk menguasai diri, dan belajar untuk melakukannya itu semua untuk Tuhan. Kalau misalnya kita mengikuti ego kita tadi itu kan akhirnya kita ikutnya marah aja. Tapi yang Tuhan mau itu kan kasih, belas kasihan antar sesama kita. Nah, mengalah itu adalah salah satu cara supaya kita itu meredam emosi, supaya ada belas kasih di dalam pertemanan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, itu ya saudara. Nah, lalu kalau kita baca ke bawah lagi ya, di ayat yang ke-24 itu, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ya saudara, bukan saudara, kita baca di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus ayat 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, tadi kan Tuhan mau kita itu melakukannya untuk Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mau itu dimanapun kita ditempatkan, tadi ya, lagi sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan maunya kan kita itu melakukan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang pertama itu Tuhan dulu. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan, dan itu jerih payah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Mau kita mengalah, meskipun kadang di dalam hati itu kan tidak enak ya mengalah itu, tapi sebenarnya kalau kita bisa berhasil menguasai diri kita, percaya waktunya Tuhan, jerih payah kita itu tidak sia-sia. Air mata saudara itu tidak sia-sia di mata Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap utamakan Tuhan, jangan tonjolkan diri kita, tapi cari perkenanan Tuhan itu. Karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat kesempurnaan bagaimana kita melayani, bagaimana mungkin nilai kita di sekolah bagus atau segala macam. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah kesungguhan hati kita, ketaatan kita, bagaimana kita itu mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita, bagaimana kita itu bisa mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan segenap hati untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu yang utama. Mau kita di dunia, mungkin kita dianggap sukses, mungkin kita dianggap berhasil, mungkin kita dianggap ya paling plus lah. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, semua itu sia-sia ya saudara. Karena apa? Tuhan yang pegang hidup saudara, Tuhan yang pegang nafas hidup saudara
Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Untuk jadwal bisa jalan belum bisa lihat. Kemudian yang pelayanan untuk pelayanan disambung saya atau Kak Maria yang menabung bisa pada Kak Maria setelah ibadah ini. Oke, itu saja. Selamat beraktivitas, selamat malam minggu.